gantikan diriku. Dan kuasa Roh Kudus menghadir bagi kami Tuhan Yesus. Hari ini kami bersama-sama bersatu hati mengundang kuasa Tuhan, hadirat Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Kami malaikat di surga nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu Yesus, aku memujimu. Tanganku kuatkan padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih Yesus, aku menyembahmu.
dan waktumu datang kepada kami. Panggil namanya, kami percaya dia ada di mana. Panggil namanya, kami percaya dia ada di mana. Oh Yesus. Ada juga buat kita dalam nama Yesus. Percaya Yesus. Jangan takut dan khawatir, cukup memanggil nama Yesus. Kami Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus. Saya Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus, haleluya, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Yesus, yang mengerjakan sesuatu. Oh Yesus. Nama Yesus mampu melakukan segala hal. Amin. Haleluya. Jangan takut, panggil namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa.
mujizat yang Tuhan berikan saat kita berdiaman. Oh Yesus, saya teringat Maria dan Marta. Yang selalu dekat dengan Yesus. Apa yang Yesus lakukan kepada Maria Marta, maka saudara Lazarus meninggal. Tuhan membuat Lazarus hidup. Sesuatu terjadi saat kita semua memanggil nama Yesus. Sesuatu pasti terjadi waktu kita memanggil nama Yesus. Nama Yesus namanya berkuasa. Yesus namanya ajaib. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu sama hari ini harus berani panggil nama Yesus. Panggillah namanya dalam nama Yesus. Sesuatu pasti terjadi dalam nama Yesus. Oh ya buka jalan, ya buka pintu. Haleluya. Dia berikan kemudahan dalam nama Yesus. Dia berikan penghiburan kelepasan di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Apa yang tidak pernah kita minta tidak pernah timbul dalam hati. Yesus sanggup memberikan bagi kita. Apalagi apa yang kita minta Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam hari ini berjalanlah bersama dengan nama Yesus. Panggil nama yang kamu panggil. Yesus, Yesus anakku. dalam nama Yesus. Mari kita berpisah. Panggil dia bersama. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Murid-murid memarahinya. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus menghampiri Yesus kita Tuhan, itu. Yesus Tuhan. Yesus bertanya apa yang kau mau dari Yesus. orang bertanya bilang saya ingin Percaya Yesus mengerjakan sesuai dengan apa yang maha
setiap mulut kami yang panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus akan menghampiri keluarga kami, Amin. menghampiri rumah kami, menghampiri gereja. Setiap kami yang memanggil nama Yesus tanpa ragu dan percaya, mendapatkan hal yang sama seperti apa yang orang muda ini dapatkan. Keajaiban, mujizat Tuhan. Sama dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, banyak juga yang hadir di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita semuanya yang datang ke tempat ini itu yakin bahwa ketika kita panggil namanya ada sesuatu yang seperti ada sesuatu yang menaungi kita, Bapak Ibu Saudara? Saya bisa rasakan barusan bahwa saat kita panggil nama Yesus betul-betul seperti yang orang buta tadi lakukan, dia seperti dapat tekanan, Bapak Ibu Saudara. Tekanannya adalah gak jauh dari murid-muridnya, disuruh diam. Sama hal ini Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini waktu kita panggil nama Yesus, kita dapat tekanan dari pikiran kita mungkin. Apakah benar Yesus mau datang? Apakah benar Yesus mau menghampiri saya sore hari ini? Apakah Yesus mau menolong saya sore hari ini, Bapak Ibu Saudara? Ya kan, pasti kan kepikiran. Tapi Bapak Ibu Saudara, semua yang terjadi dalam Alkitab mujizat adalah karena iman kita. Kalau Anda percaya namanya sanggup menyembuhkan, maka terjadilah menurut imanmu. Amin. Kalau kita percaya bahwa nama Yesus sanggup mengadakan segala sesuatu, ya jadilah menurut iman kita. Kalau kita percaya dalam nama Yesus Tuhan buka jalan, ya Tuhan buka jalan. Kalau kita bilang dalam nama Yesus saya sudah berdoa ada yang disembuhkan, ya percaya ada yang disembuhkan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, itu di Pontianak sana, orang gak percaya Tuhan, tapi mereka datang dengan sungguh-sungguh minta kesembuhan, didoakan dalam nama Yesus, mereka sembuh. Nah, kita yang orang percaya Bapak Ibu Saudara, harusnya kita lebih yakin, harusnya kita lebih mempraktekkan memanggil nama Yesus. Amin gak Bapak? Amin. Ya. Bagaimana kita menerima mujizat, bagaimana kita mau terima pertolongan Tuhan ketika kita mau panggil nama Yesus, tiba-tiba ada yang diam, ada tekanan. Ya kan Bapak Ibu Saudara, seperti situasi saat ini mungkin. Waktu kita mau menyembah Tuhan, mau datang ke gereja, situasi ya, zona merah, larangan keluar masuk, ya kan gitu kan, ada tekanan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan bukan kita mundur, berbalik, diam, enggak. Tapi seperti yang orang buta ini lakukan adalah semakin berseru memanggil nama Yesus. Artinya Bapak, semakin kita dijepit, kita harus panggil nama Yesus semakin keras, semakin sungguh-sungguh, semakin Alkitab bilang segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, panggil nama Yesus sungguh-sungguh. Karena Bapak Ibu Saudara, nama Yesus masih sama sampai saat ini. Waktu kita berseru dalam nama Yesus, pasti ada sesuatu yang terjadi di hati kita Bapak Ibu Saudara. Kalau percaya coba deh, kita sama-sama panggil nama, bilang dalam nama Yesus, tapi sungguh-sungguh, gak usah malu-malu Bapak Ibu Saudara. Saya hitung sampai 3, kita bilang dalam nama Yesus, pasti ada sesuatu terjadi. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Nah, masih gitu. Coba sekali lagi yang all out. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Nah, coba kalau itu kita sebutkan berkali-kali sepanjang jalan, waktu naik, waktu kita bekerja, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pasti ada sesuatu di hati kita Bapak Ibu. Saya juga masih belajar
Apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan kepada jemaat, kami pun belajar sambil main keyboard. Saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya pikirkan bahwa Roh Kudus bekerja. Saya berdoa untuk Bapak Roni. Saya harus yakin ada Roh Kudus yang datang ke sana, Bapak Ibu Saudara. Dan pasti ada Roh Kudus yang datang ke sana. Itu yang harus kita imani. Karena itulah Yesus. Dia mau mengerjakan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan, Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa ketika Anda semua bilang dalam nama Yesus, tempat ini ada kuasa Tuhan, bukan hanya untuk kita, tapi dia mengalir ke rumah Anda sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu janji Tuhan. Sakeus panggil nama Yesus. Jangan, hei Yesus, Yesus, gitu kan. Dia datang menghampiri ke Sakeus. Dia masuk ke rumahnya. Apa yang dilakukan Yesus? Bilang, Sakeus mendapatkan keselamatan. Memang harus ada pemberesan. Si Sakeus mengembalikan, ya kan, itu semua dikembalikan. Terus ada pemberesan, dia dapat keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sama. Mulai dari malam hari ini kita bereskan kekhawatiran kita. Kita bereskan keraguan-raguan kita. Kalau ada yang bilang, seperti itu Bapak Ibu Saudara, seperti murid Yesus, bukan kita diam terus, aduh, udahlah cukup saya panggil nama Yesus gitu. Saya percaya kok Yesus, ya kan? Tapi selama kita masih bisa dikasih kekuatan bilang Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Amin, saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Wah, namanya luar biasa. Saya butuh namanya. Kita semua butuh namanya. Jadi ketika panggil namanya, ya kan, kita marah sama orang, anak kita aja manggilnya lebih keras daripada panggil Yesus. Ya, misalnya saya bilang, Kimi, jangan gitu. Lebih keras manggil Kimi daripada manggil Yesus. Ya, iya kan? Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya mengingatkan pelajaran kita yang kemarin sore hari, Bapak Ibu Saudara. Kemarin kami buka di dalam Matius 5 ayat 6, berbicara tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kebenaran ini kemarin kita sampaikan gak gratis. Kebenaran ini harus kita cari. Kebenaran ini harus kita raih. Kebenaran ini harus kita pegang. Nah, pertanyaannya, supaya kita dipuaskan karena kita lapar dan haus akan kebenaran, kebenaran harus kita cari, kita pegang, kita raih. Kebenaran itu apa sih? Atas muncul Bapak Ibu Saudara di kitab yang lain. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Bapak Ibu Saudara, kata Yesus kepada kita semua dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kebenaran versinya Yohanes 14 ayat 6, bukan kata Yohanes, tetapi Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Matius berani berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa sih kebenaran itu yang harus kita cari? Kalau menurut Yohanes, ya Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Bahkan kalau kita meraih kebenaran, meraih Yesus, kita gak hanya meraih kebenaran itu saja. Dikatakan jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita meraih kebenaran, kalau kita meraih Yesus dalam hidup kita, kita juga dapat jalan, juga dapat hidup. Amin. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita yang datang ke tempat ini, biarlah kita semua meraih apa yang namanya kebenaran. Kebenaran itu menurut Yohanes, kita nggak usah berbicara panjang lebar. Kebenaran versi Yohanes saja dulu deh. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Makanya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Alkitab lain berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Diberi kelegaan, dipuaskan kalau kita mencari nama Yesus.
Yesus. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita nggak usah bingung-bingung, nggak usah susah-susah. Bagaimana mencari, meraih kebenaran? Apa sih itu kebenaran? Nggak usah bingung-bingung. Yesus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka sore hari ini kalau Anda disuruh mencari kebenaran, maka Anda tahu apa yang Anda cari. Apa Bapak Ibu Saudara? Yesus. Dapatnya 3 sekalian, jalan sama hidup selain kebenaran. Jadi simple Bapak Ibu Saudara, hidup itu simple. Makanya kenapa Anda harus memanggilnya dengan percaya. Kenapa kita semua harus memanggilnya dengan segenap hati? Kenapa kita harus memanggilnya dengan segenap kekuatan? Dengan segenap jiwa kita malah kita harus panggil nama Yesus. Yaitu Bapak Ibu Saudara, Dia yang sanggup memberikan kepuasan dan kelegaan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu. Saya himbau kepada seluruh jemaat GKRI Bethesda yang ada, mulailah panggil nama Yesus sebisa dan sebanyak yang kita bisa panggil nama Yesus. Keadaan sudah mulai menjepit, ya kan? Ya, corona di mana-mana. Nah, Anda nggak tahu ngobrol sama siapa. Jangan tunggu. Katanya kan sesak nafas kalau corona. Terus kita amit-amit semoga di sini nggak ada kena, amin dalam nama Yesus. Tiba-tiba si A kena. Panggil nama Yesus sudah angel. Ya, saya saksikan kemarin 1,5 tahun nggak minton, kemarin diajak minton di Petarukan, sesek nafasnya, poin ke-20 karena baru main setahun, baru minton, sesek. Waktu nafasnya susah, terus saya menyerah, sesek. Apalagi kalau waduh kena virus corona, tunggu kena virus corona dulu baru panggil Tuhan Yesus, kan enggak Bapak Ibu Saudara. Mindsetnya harus kita rubah. Waktu kita panggil nama Yesus ada naungan dari surga yang menaungi kita, amin Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan. Dia bilang dalam nama Yesus saya percaya dalam naungan Tuhan, tapi Anda tidak pakai masker, Anda berkerumun, ya sia-sia. Pemerintah mengatakan aduh kalau sekarang double masker malah, supaya saking ganasnya Delta itu harus double masker. Double masker sudah, cuci tangan sudah, jauhi kerumunan sudah, istirahat sudah, tambahin panggil nama Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Yesus. Saya sangat bersyukur sampai hari ini kami sekeluarga sehat-sehat selalu. Amin. Kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Harus Bapak Ibu Saudara perbanyak ngomong haleluya dalam nama Yesus. Panggil namanya sambil jalan harus. Sementara kami berdoa tadi, aduh Tuhan Yesus, sesuatu terjadi di altarnya. Saya memikirkan, aduh kita kemana-mana. Kemarin nganter ke rumah sakit di Solo, banyak pasien COVID di pinggir jalan di parkiran itu buat apa? Pasien COVID semua kami melipir lewat situ. Bisa aja kita kena Bapak Ibu. Tapi kalau sampai hari ini nggak ada, itu karena Tuhan masih mengasihi kita. Itu harus kita pegang terus. Jangan karena gitu maksudnya ada COVID apa terus kita mundur, kita ya sudah di rumah aja tapi kita nggak panggil nama Yesus, sama aja Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita memanggil nama Yesus, Yesus dan hanya Yesus saja. Bukankah itu perintah dari Alkitab? Waktu terjadi sesuatu, larilah ke gunung-gunung yang tinggi. Apa maksudnya ayat ini? Apakah kita harus ke Gunung Slamet sana terus kita bikin tenda? Enggak Bapak Ibu Saudara. Alkitab yang lain berkata, gunung batuku ialah Yesus, gunung keselamatanku ialah Yesus. Artinya kalau kita disuruh lari ke atas gunung, artinya Bapak Ibu Saudara harus datang kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan harus ditambahi waktunya. Hari-hari ini sudah semakin sulit. Jangan disuruh seperti orang buta ini, kalau nurut sama si murid Yesus, ya dia akan sembuh, gak akan dia melihat. Tapi dia semakin keras, ya, dia semakin
Enggak terkontrol. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Yesus berbalik, datang sama dia. Mau apa? Aku ingin melihat. Yesus mencelitkan matanya. Luar biasa. Apa Bapak Ibu Saudara ingin seperti itu malam hari ini? Saya sedang membutuhkan hal yang sama seperti apa yang orang buta butuhkan. Saya ingin kesembuhan buat Bapak Rom. Maka harus saya panggil Yesus, Yesus, Yesus. Demikian kita semua yang datang sore hari ini, kita butuh sesuatu dari Tuhan. Terutama hari-hari ini kita butuh proteksi dan perlindungan dari Roh Kudus, menjauhkan dari virus corona. Maka berarti Anda dan saya malam hari ini patut memanggil nama Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena hanya nama Yesus sudah nggak bisa naik. Anda mau lari ke dokter, sudah penuh rumah sakit, belum ketemu dokter sama satpam, udah duduk sini ya. Nah, udah nggak bisa. Udah mau nggak enak badan, ya cuma Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ya memang minum obat, tapi kalau nggak didoakan dalam nama Yesus, obatnya yang obat yang buat manusia. Ya kan? Tetap Anda minum harus dalam nama Yesus, tetap sama aja, panggil nama Yesus juga. Makanya sebelum di sana, dari sini kita sudah bilang dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus lindungi kami sekeluarga. Yesus lindungi anak, istri saya, suami saya, orang tua saya, anak cucu saya, opa oma saya. Dalam nama Yesus Tuhan lindungi. Amin. Dan Dia mau mengerjakannya buat kita yang memanggil namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, syaratnya mau satu tuh, Anda harus memperkatakannya dan percaya. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa percaya omongannya orang. Ini saya kena corona, obatnya ini ya. Ini kan lagi banyak beredar Bapak Ibu Saudara. Saya kena corona, obatnya ini. Kita percaya. Tukuna obatnya gue jaga-jaga, kita percaya sama dia. Tapi masakan kita gak mau percaya kepada saksi-saksinya Yesus. Yang waktu mereka bilang Yesus dan itu ada keajaiban, masa kita gak mau percaya? Malam hari ini Anda harus meraih kebenaran itu supaya dipuaskan. Kebenaran itu yaitu Yesus sendiri. Anda dapat kebenaran, Anda dapat jalan dan dapat kehidupan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa Bapak Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Kita harus percaya dan terus panggil nama Yesus. Dia yang sanggup menampung kita. Haleluya. Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang. Kami butuh Kau, Roh. Kami butuh nama Yesus. Oh Yesus, buatlah kami semua malam hari ini percaya. Ketika kami panggil nama Yesus, Roh-Mu hadir. Amin. Bukan hanya kepada kami di dalam nama Yesus, Roh-Mu juga menilik ke rumah kami. Haleluya. Berkati seluruh isi keluarga kami dalam nama Yesus. Kami berfirman, oh Yesus, malam hari ini kami bersatu dan berdoa dalam nama Yesus. Mengucap syukur. Tuhan, dan teguhkanlah hati setiap jemaat Tuhan yang datang sore hari ini untuk mereka berseru dan berseru memanggil nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Roh Kudus, sudah kami mau pulang. Terima kasih. Pulanglah bersama dengan kami. Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang datang sore hari ini, jemaat Tuhan Terima kasih. diberkati. Amin. Pulang bersama lindungan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Allah. Dalam nama Tidak ada yang sia-sia. Yes, kami percaya. Tidak ada yang bisa yang Dalam nama Yesus. Tidak ada yang dipermalukan. Kami yang datang. Dalam nama Yesus kami pulang membawa kesembuhan, kesehatan dan kuatan dalam nama Yesus. Jauhkan dari virus corona. Lindungilah kami Roh Kudus. Beri kami mutu yang kuat dalam nama Yesus.
rumah kami. Berkat kami dengan keselamatan kesehatan Tuhan sukacita. Haleluya. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, ladang kami, toko kami Dalam nama Yesus. keyakinan. Tuhan, satu hati berobat teman-teman kami yang sakit, saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Paroni dalam nama Yesus. Lepasin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau jiwa para pasangan. Izinkan kami melihat mujizat-Mu bukan dari orang lain, tapi di tempat ini sendiri. Supaya kami percaya kepada Tuhan. Dan kami mau percaya kepada Tuhan sampai dalam nama Yesus. Mengangkat tangan kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berkata bersama-sama dalam nama Yesus. Terima berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus, perlindungan, proteksi daripada Roh Kudus. Jangan kami dari sakit penyakit, dari virus corona sekalipun, dari kegagalan, dari kebaikan. Amin. Bawa kami dalam raih janji-janji. Satu nama-nama kami dalam buku kitab kehidupan. Tuhan datang balik Tuhan. Kami setia membawa kami kawan-kawan masuk dalam surga. Terima kasih. Sama orang kudus lainnya, sama dengan orang-orang yang kami kasih. Dalam nama Bapa,